Kedung ya. Oh, kedung. Situ. Situ turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam yang disertai dengan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Kemudian kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang telah memperjuangkan kita, membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan, dari zaman di mana aktivitas perekonomian tidak berlandasan dengan nilai-nilai syariah yang mengakibatkan kekacauan, keributan, ketidakadilan, kepada zaman aktivitas perekonomian berlandasan dengan nilai-nilai syariah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Untuk mengetahui kehalalan dalam praktik ekonomi dibahas dalam ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam individu maupun dalam bermasyarakat. Dan juga tujuan ekonomi untuk menghindari dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai riba. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara bahasa, riba berasal dari kata roba yarbu, yang berarti bertambah, tumbuh ataupun berkembang. Sedangkan secara istilah, riba ialah mengambil tambahan dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh syariat. Riba diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ada unsur ketidakadilan dan merugikan satu pihak. Banyak orang menganggap sepele tentang dosa riba ini, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadisnya bahwa riba ini termasuk kepada 7 dosa besar yang membinasakan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apakah itu wahai Rasulullah? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah, as-sihr, sihir, wal qatlun nafsul lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang jelas, wa akala riba, dan orang yang memakan riba, wa akalal malil yatim, dan orang yang memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan orang yang berlari dari medan perang, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan orang yang menuduh perempuan yang terjaga kesuciannya berbuat zina.
Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-riba sab'una huban aisarha ayyankihur rajul ummah." Ibnu Majah, Rahul Ibnu Majah. Riba itu memiliki 70 bagian. Dan yang paling ringan seumpama berzina dengan ibunya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Coba kita perhatikan. Pada bab zina ada level-levelnya. Pada level tertinggi dan terberat pada perbuatan zina adalah zina mahram. Ibu dengan anak, ayah dengan anak, saudara dengan saudara. Itu dinamakan dengan zina mahram. Tetapi pada dosa riba, dosa paling berat berbuat zina dibandingkan dengan dosa paling ringan pada perbuatan riba. Ini menjadi suatu pengingat bahwa dosa riba ini sangatlah dahsyat. Sedangkan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham riba, pendapatan terkecil dari riba itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Jadi kita jangan anggap remeh dengan riba ini. Betapa dahsyatnya dosanya diseumpamakan dengan dosa zina paling tinggi dengan dosa riba yang paling rendah. Na'udzubillah. Orang yang terkena riba efeknya ada 5. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan karena gila. Yang dimaksud dengan berdirinya orang yang kesurupan ini ialah dia gelisah, dia tidak tenang dikarenakan telah mengkonsumsi dari penghasilan riba yang haram itu. Kedua, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka adalah tempatnya. Ketiga, doanya tidak diterima. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada para sahabat tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauh jarak yang ditempuhnya, hingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Lalu ia berdoa, mengadahkan tangan memohon kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, padahal makanannya berasal dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumnya berasal dari yang haram. Wa malbathuhu haram, dan pakaiannya berasal dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan segala sesuatu yang ada pada dirinya berasal dari yang haram. Fa anna yustazaba lidzalik, maka mana mungkin Allah mengijabah doanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, otaknya jadi jahat gara-gara makan nasi haram berasal dari riba. Jadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung masuk ke otak, otaknya jadi jahat. Kenapa anak saya jadi jahat, Pak Ustadz? Yang jahat bukan anakmu, yang jahat itu kamu telah memberikan makanan yang haram kepada anakmu. Yang kelima, tidak mendapatkan nikmat khusyuk ibadah. Na'udzubillah. Maka dengan ini saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang melihat video saya ini, marilah sama-sama kita tinggalkan perkara-perkara yang mengakibatkan riba. Karena dosa riba ini bukanlah suatu dosa yang main-main, dosanya sangatlah dahsyat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.